Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hoshi mendapat kesempatan mengikat jodoh yang baik dan belajar bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma yang berbahagia pada hari ini, Hoshi berkesempatan untuk belajar bersama dengan umat sedharma mengenai kitab Lun Yu di Den Pian bab ke-8. Lun Yu di Den Pian 第8章. 子曰：照闻道，夕死可矣. Dalam bab ini, Nabi Confucius menyampaikan, di saat pagi hari, kita mendapatkan tau serta mengerti maknanya. Meskipun malam hari kita meninggalkan dunia, maka tidak ada penyesalan dalam hidup. Sehingga saat pergi pun bisa dengan tenang. Dari perkataan Nabi Confucius, kita dapat mengetahui betapa pentingnya tao bagi umat manusia. Meskipun hidup dengan sejahtera dan sentosa di dunia, namun tidak sempat mendapatkan tao, maka ibarat ada sesuatu hal yang masih belum kita selesaikan di dunia ini. Suatu saat di mana Bapak Guru Suci Secun bersama dengan beberapa yang Arya sesepuh, sekitar ada 20 orang, beliau dengan para yang sesepuh di Tianjin sedang makan bersama. Setelah makan bersama, Bapak Guru Suci Secun berbincang-bincang dengan para yang Arya sesepuh yang ada di sana semua. Lalu beliau pun bertanya dan berkata, seperti perkataan dari Nabi Confucius pernah berkata demikian, 照闻道，夕死可矣. Lalu Bapak Guru Suci Secun bertanya kepada semuanya, semisalnya bila saat itu tidak meninggal, bagaimana? Semua yang ada sesepuh yang ada di sana semuanya terbingung-bingung dan saling melihat satu sama lain karena tidak pernah terpikirkan oleh para beliau mengenai hal tersebut. Akhirnya semua yang ada sesepuh pun berlutut dan memohon welas kasih dari Bapak Guru Suci Secun. Bapak Guru Suci Secun berkata kembali, saya bertanya kepada Anda semua, lalu mengapa Anda semua meminta welas kasih dari saya? Seketika semuanya saling melihat kembali satu sama lain karena pertanyaan dari Bapak Guru Suci Secun tidak pernah terpikirkan oleh para beliau semuanya. Maka lebih baik semua meminta petunjuk dari Bapak Guru ketimbang menjawab dengan salah di hadapan dari Bapak Guru Suci. Pertanyaan tersebut mau dibilang mudah tetapi tidak bisa dijawab, mau dikatakan sulit, bingung untuk bagaimana menjawabnya. Maka semua yang Arya sesepuh meminta welas kasih dari Bapak Guru Suci Secun. Bapak Guru Suci Secun mempersilakan semua yang ada sesepuh untuk berdiri kembali dan beliau memberikan jawaban atas pertanyaannya. Bila demikian, 照闻道，夕死可矣. Misalnya kita tidak meninggal, maka kita harus melanjutkan pembinaan diri. Di dalam kalangan wadah ketuhanan, tidak peduli dimanapun juga, banyak bermunculan perihal-perihal dahulu. Hal sebelumnya tidak pernah terdengar, sekarang terdengar di dalam kalangan wadah ketuhanan. Dahulu, hal yang tidak pernah terjadi atau terlihat di dalam kalangan wadah ketuhanan, sekarang terjadi dan terlihat di dalam kalangan wadah ketuhanan. Semua ini bisa terjadi karena kita semua masih kurang dalam melakukan pembinaan. Singkat kata, kita semua masih belum membina dengan sungguh-sungguh hati. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, bila mendengar perkataan membina kurang sungguh hati, bagaimana bila kita yang sudah membina selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih dari itu? Semata penampakan dari luar, betul, kita membina diri. Namun, apakah intern kita ada dibina? Tidak. Membina tao atau membina diri bukan hanya dari segi penampilan luar saja. Namun bagian intern juga harus kita bina. Hal mendasar dalam membina segi intern yaitu merubah emosi buruk, mengikis tabiat buruk. Bila hal tersebut ditanyakan kepada kita semua, berapa banyak emosi buruk yang sudah kita rubah? Berapa banyak sih tabiat buruk yang sudah kita kikis? Atau balas sebaliknya? Apakah ada kemungkinan kita malah menambahnya, bukan mengurangi hal-hal yang tidak baik tersebut? Tentu juga bisa terjadi demikian. Gosip-gosip tidak baik yang berada di dalam wadah ketuhanan. Apakah ada campur tangan dari diri kita? Mungkin ada. Wadah ketuhanan awalnya merupakan tempat yang bersih, tidak tercemar. Namun karena sifat dari manusia,
yang membuat tempat ini menjadi tercemar, dan bahkan kita melakukan kejahatan, bukan sebaliknya melakukan kebaikan. Mengapa bisa terjadi demikian? Sangat mudah. Itu semua dikarenakan kita tidak dengan sungguh hati membina. Kita tidak mau membina, maka terjadilah hal demikian. Tentunya, apa yang dimaksud dengan si sekei? Apa sih yang dimaksud dengan kei-nya itu? Itu bermakna terbebas dari roda perputaran kelahiran dan kematian, atau kita sebut sebagai reinkarnasi. Mendapatkan Tao memiliki kesempatan terbebas dari perputaran roda reinkarnasi tersebut. Bila bukan Tao yang sejati yang didapatkan, maka tidak dapat terbebas dari reinkarnasi. Manusia lahir ke dunia. Suatu saat tentu, waktunya tiba, kita akan kembali lagi. Lalu, saat itu, manusia akan dilahirkan kembali lagi. Nah, inilah yang dimaksud dengan reinkarnasi atau perputaran, kelahiran dan kematian. Lalu berikutnya, apa yang harus dilakukan? Tentu saja, sesuai yang setelah disampaikan, baik dari Nabi Konfusius dan dari Bapak Guru Suci Sechun, kita harus membina. Kata membina ini sangat berharga dan sangat penting sekali. Maka, inilah alasan dari Bapak Guru Suci Sechun bertanya kepada Yang Arya Sesepuh yang ada pada saat itu. Tujuannya adalah mengingatkan kita semua. Bukan berarti setelah kita mendapatkan Tao, kita sudah bisa tenang-tenang saja. Tidak perlu memikirkan hal yang lain apapun lagi. Namun tetap, setelah kita mendapatkan Tao, harus dibina juga. Kata si sekei, jangan kita salah artikan. Sebenarnya mendapatkan Tao itu baik. Namun, Tao yang didapatkan itu harus dibina lagi. Maka manusia baru dapat terbebas. Ya, sebelum disebutkan yaitu dari reinkarnasi. Manusia datang ke dunia tentunya memiliki misi dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Yaitu, kita mewakili langit untuk menyebarkan kebenaran sejati ini. Tentunya juga melintasi umat manusia agar semua umat manusia dapat terselamatkan. Inilah sebuah misi suci yang harus kita selesaikan. Bukan kita datang ke dunia ini untuk memenuhi nafsu keinginan duniawi pribadi kita. Ini terjadi karena dari ketamakan dan ketidakpahaman dari kita semua. Sehingga hal tersebut terjadilah. Saat memohon Tao, ada menjelaskan bahwa jalan ketuhanan ini akan membimbing kita untuk kembali ke asal kita semula. Jalan ketuhanan ini bukan membimbing kita ke jalan menuju kekayaan, menuju kejayaan, kemakmuran hal duniawi lainnya. Perkataan Zhao Wen Dao, Si Sekei, bukan berpusat pada pemahaman demikian. Pagi hari memohon Tao, malam hari meninggal juga akan pergi dengan tenang. Melainkan, Tuhan memberikan ucapan selamat kepada kita semua bahwa kita semua sudah memahaminya. Kita semua sudah mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan. Dan itu adalah bagian yang terpenting di dalam perkataan tersebut. Baik status manusia sebagai seorang raja, sampai sebagai seorang pejabat biasa, atau bahkan rakyat jelata, bahkan sampai ke pengemis. Semua kekayaan yang dimiliki, semua kekuasaan yang dimiliki, bahkan sampai hanya memiliki sehelai kain untuk membungkus tubuh yang melindungi kita pada dingin malam hari. Semua hal duniawi itu tidak ada satupun yang akan bisa kita bawa. Saat waktu kita di dunia sudah selesai, maka kita akan pergi begitu saja dan meninggalkan semua hal duniawi itu. Saat itulah disebut kita sudah harus bisa mengikhlaskannya. Maka ini seperti sebuah firman dari Tuhan yang kuasa, memberitahukan kepada kita semua, lakukanlah apa yang sepatutnya yang harus kita lakukan. Sehingga Nabi Konfusius pun pesan yang disampaikan ini adalah mengingatkan kepada kita semua pentingnya dari membina Tao yang telah didapatkan. Seperti dalam kalangan wadah ketuhanan, para pendahulu ada yang memiliki kehidupan bermateri dan kekuasaan yang berlimpah-limpah. Namun, mereka ada memilih jalan pembinaan ketimbang menikmati hal duniawi ini. Inilah salah satu yang dimaksud dengan pengorbanan rohani dan batin untuk memperoleh dharma yang sejati atau kebenaran sejati. Dan ini merupakan sebuah contoh dari membina Tao atau membina diri. Dan bukan hanya dari contoh dari para pendahulu, tetapi dari para suci, dari para Buddha sebelumnya. Mereka juga melakukan hal yang sama.
Mungkin saat ini kita membahas mengorbankan kepentingan pribadi untuk hal mulia. Akan banyak orang yang tidak akan mendengarkannya dan menghindar dari hal-hal ini. Tetapi kenyataannya, Buddha berkata, bila dapat kembali ke asal kita, maka manusia tentu harus ada pengorbanan dari diri mereka masing-masing. Mengapa demikian? Karena kita saat datang, bahkan saat berada di dunia ini, baik tindakan kita secara sengaja dan tidak sengaja, kita telah menciptakan karma yang tidak baik. Sehingga, karma-karma ini haruslah kita lunasi. Tidak ada orang lain yang bisa mewakili kita untuk melunasinya. Dalam proses melunasinya, tentu, ya ada pengorbanan dari diri kita. Baik tenaga yang Anda keluarkan, waktu yang Anda keluarkan, materi yang Anda keluarkan, semangat yang Anda keluarkan, dan hal lainnya. Kita amati kembali lagi, seperti para suci pendahulu. Bukan hanya dari kaum Buddhis, bahkan dari yang lainnya. Para Buddha pendahulu, semua mereka melakukan pengorbanan. Bahkan, mereka semua diuji dan dicoba dalam melunasi karma mereka masing-masing. Nabi Confucius tidak pernah mengatakan kepada para muridnya bahwa dengan mengikutinya melakukan pembinaan Tao, kelak mereka akan masuk nirwana. Sebaliknya, beliau terus memperingati kepada murid-muridnya untuk bisa ada persiapan apapun juga untuk menghadapi esok hari. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Namun beliau mengatakan, Tao didapatkan harus dibina. Ini poin utama yang disampaikan Nabi Confucius kepada para murid-muridnya. Membina Tao tidak melihat jumlah orang yang membina, tidak berdasarkan perasaan dengan orang lain, tidak melihat wujud dan fisik dari sesuatu hal. Namun, membina Tao berdasarkan dari kebenaran sejati, kebenaran dari Dharma tersebut. Itu yang harus diikuti sebagai sebuah bimbingan. Pembina sejati tentu menjalankan misi dari langit tanpa rasa bimbang dan ragu. Lakukanlah dengan tulus hati. Seperti pesan dari Ibu Guru Suci Semu, beliau berpesan, 1 atau 2 saja yang berkualitas sudah cukup, tidak perlulah banyak-banyak. Kelak mereka yang akan menjadi penjaga langit. Penjaga langit inilah yang akan membantu Buddha Maitreya untuk menyelamatkan umat manusia di masa akhir zaman ini. Ibu Guru Suci Semu berpesan kepada kita semua, haruslah menjadi pembina yang berkualitas, bukan sebagai pembina yang sembrono dan tidak tahu tujuan membina Tao. Pembina Tao harus berprinsip, memiliki tekad yang mantap, membina tidak melihat orang dan tidak melihat wujud. Itulah sesuai dengan kebenaran sejati dan itulah dimaksud dengan makna sebenarnya dari membina Tao. Demikianlah pembahasan kitab Lunyi di Denpian bab ke-8. Semoga pembelajaran singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, maklum dari semua umat sedharma semuanya, bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.